Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2646 Manusia 2 Poin. Setelah meninggalkan kamar Kaisar Giok, Ye Chen langsung pergi ke penjara. Setelah ditutup selama setengah tahun, penjara surgawi akhirnya menarik pasukannya. Alasan utamanya adalah penjara surgawi itu jujur. Meski begitu, penjara surgawi masih dijaga ketat dan orang-orang bisa datang dan mengunjungi penjara, tetapi area terlarang dilarang, tidak ada yang bisa menginjakkan kaki dalam jarak 1 mil, dan tidak peduli berapa banyak amplop merah yang diberikan, mereka tidak akan bisa lewat. Nak, kenapa kamu sendirian, peri itu? Saat dia masuk, dia mendengar kata-kata surat Tianzun. Di tengah malam, keduanya saling menatap, dan Ye Chen bisa dilihat dari jarak yang tidak diketahui. Datanglah besok. Ye Chen terbatuk datar. Tianzun Sura langsung membeku, matanya yang cerah sangat redup. Ye Chen menutup matanya, dan lari ke penjara Raja Kematian. Berita Xingjun benar-benar terinformasi dengan baik. Penjara langit baru saja dibuka, jadi kamu datang. Itu adalah jenderal berambut ungu yang sama yang datang 2 atau 3 kali. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya berbaring di atas awan tanpa minum, bernapaslah dengan tenang. Hanya lewat. Ye Chen tersenyum, mengambil tas penyimpanan dengan santai, dan masih berkata dengan murah hati, yang saya berikan kali ini bukanlah batu langit, yang bukan lagi senjata ilegal, melainkan buah peri. Jenderal berambut ungu itu melihatnya, ups. Persik datar. Prajurit surgawi yang menjaga gerbang juga memiliki bagiannya sendiri. Ye Chen murah hati, membawa tas dan membagikannya satu per satu. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi setidaknya harus pejabat tingkat 2. Yang mana yang? Bukan berpikir, Tuan Xiaoxing sangat murah hati, jadi dia akan memberikannya seperti yang dia katakan. Ye Chen tersenyum dan melangkah ke dalam penjara. Di sel terdalam, patung Falun Wang menghadap dinding dan memikirkan kesalahannya, setenang patung. Senior, aku minum. Aku belum melihatnya dalam setengah tahun, dan kultivasiku telah meningkat lagi. Falun Wang tidak sopan. Ye Chen belum minum selama setengah tahun, dan dia benar-benar rakus. Meskipun mana disegel, visinya masih ada. Ranah Ye Chen telah mencapai kemacetan Kaisar Zun. Jika itu orang lain, dia akan terkejut. Adapun Tuan Muda Ye, dia sudah terbiasa dengan keanehan, jadi kesanalah. Ketika kamu menjadi Kaisar Semu, kamu akan menyelamatkan para senior, kata Ye Chen sambil tersenyum. Jangan gegabah. Falun Wang duduk, dan mengucapkan sepatah kata yang dalam dan penuh perubahan, aku telah menjalani 2 kehidupan, dan itu sudah cukup. Bagiku, hidup dan mati sudah lama menjadi hal dari masa lalu. Bawa abu saya kembali ke kampung halaman saya, sangat bagus. Begitu tenggelam, itu bukan Dharma Lun Wang yang saya ingat. Tanah suci, jadi saya harus pergi ke Taman Pantau sebentar ketika saya punya waktu, berbalik, masuk ke mobil, dan jatuh ke Huasan setelah selesai. Falun Wang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, minum dengan tenang. Dacu memiliki reinkarnasi saat itu, dan kekasih senior mungkin masih hidup. Ye Chen berbicara dengan santai. Kata-katanya membuat Falun Wang tiba-tiba menegaskan, dan tanpa sadar meletakkan kendi yang sudah ada di bibirnya. Mata redupnya penuh harapan. Ye Chen tidak menyebutkannya, tetapi dia lupa bahwa ada reinkarnasi di Dacu saat itu. Mungkin kekasihnya masih hidup. Ketika berbicara tentang kekasih, peristiwa masa lalu muncul kembali di benaknya, dan sebuah gambaran pedih muncul, seorang wanita biasa, berdiri di bawah pohon persik, bertumpu pada jari kakinya, memandang ke langit, menunggu kekasihnya. Musim dingin, dan musim panas, ketika rambut memutih, ketika pinggang membungkuk, sampai mati, tidak sampai orang itu kembali. Dan dia adalah orang itu. Ketika aku memenangkan dunia, aku akan menikahimu. Ini adalah kalimat terakhir yang dia katakan kepada wanita itu. Dia ingin mengambil seluruh dunia sebagai mas kawin, dan ingin dia menjadi selir tertinggi. Namun, dewa mempermainkan, dan dia kalah dari Raja Perang. Pada saat laut guntur kesengsaraan surgawi dimakamkan, dia menyadari bahwa wanita biasa itu tidak menginginkan dunia, dia tidak peduli apakah dia selir kekaisaran atau bukan, selama dia biasa, tapi sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Pada akhirnya itu adalah kesalahannya. Mata Raja Falun tiba-tiba menjadi lembab. Dia meninggal dalam satu kehidupan. Dia tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang dia lewatkan.
Sebuah janji kuno membangkitkan keinginannya untuk hidup. Maaf. Bawa aku pulang. Falun Wang tertawa dengan air mata. Itu benar. Minumlah. Pada suatu saat, Ye Chen keluar dari penjara. Nak, surga bukanlah tempat yang baik, pergilah secepat mungkin. Surat Tianzun belum tidur, atau bangun, dan ada kata lain, meregangkan tubuh dan menguap, aku telah ditekan, kamu sebaiknya tenang saja. Mungkin kekuatanmu tidak cukup. Hei, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Giok? Ye Chen berhenti bercanda. Orang itu tidak sederhana, dia memiliki energi iblis di tubuhnya. Kamu masih tahu setan? Aku sudah di penjara begitu lama, mendengarkan orang tua mengobrol sepanjang hari, aku bisa mendengar kapalan di telingaku. Tianzun Sura mengambil kendi dan muntah. Sebuah rahasia, saya berada di alam Asura, dan saya telah melihat pilar hitam itu, yang jahat dan tirani. Apakah ada pilar Optimus di alam Asura? Ye Chen mengerutkan kening. Aku pernah melihatnya sekali, tetapi detik berikutnya, itu dihancurkan di tempat oleh kekuatan yang menghancurkan dunia, dan iblis yang keluar darinya juga dihancurkan. Surat Tianzun berkata perlahan, pasti ada yang lebih kuat satu di surga ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Giok. Ye Chen tahu siapa yang menghancurkan pilar sihir. Kaisar Langit mungkin adalah iblis surgawi yang darah dan ingatannya telah diubah. Sayangnya, transformasi itu tidak cukup menyeluruh, dan ki iblis surgawi tetap ada, yang tidak sesuai dengan asalnya sendiri. Selama bertahun-tahun tanpa henti, dia telah diracuni oleh ki iblis surgawi. Kamu memiliki dasar untuk apa yang kamu katakan. Ye Chen menatapnya dengan cermat. Jika rahasia ini benar, itu akan terlalu mengasyikkan. Untuk orang yang bereinkarnasi, itu akan menjadi kejutan besar, seperti pil iblis. Dengan itu semacam kekuatan, dia bisa mencairkan darah dan ingatan iblis, dan kembali ke kampung halaman Gritchu. Tidak ada dasar, hanya spekulasi. Surat Tianzun melemparkan pot anggur dengan santai, memasukkan tusuk gigi ke mulutnya, dan berkata dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, di masa depan, jika ada pilar sihir lain yang datang, bahwa Kaisar Giok maju, ya atau tidak, Anda akan tahu begitu Anda mencobanya. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika pilar Optimus turun, mengapa kita masih harus mencobanya? Tanyakan saja pada leluhur Dao secara langsung, pilar ajaib telah datang, dia tidak percaya leluhur bisa duduk diam, tidak menyombongkan diri, dia harus berlari lebih cepat dari orang lain. Zhao Yun, kenapa kamu kembali? Asura Tianzun mengganti topik pembicaraan. Seseorang mengirimnya pergi, jangan khawatir, seseorang akan mengirimmu di jalan dalam 1 tahun lagi. Ye Chen berkata dengan santai, Kaisar Dunia Bawah dapat melakukannya saat itu, tidak ada alasan Daozu tidak dapat melakukannya, tetapi waktunya belum datang, dan kita harus menunggu 2 alam semesta hapus saja ujung-ujungnya. Jadi, bantu aku menjaga peri itu, jangan diculik oleh seseorang. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mengambilnya kembali? Jika dia mau, kenapa tidak? Tianzun Sura tersenyum. Kupikir, jika kamu berbakat sepertimu, tinggal di surga akan sangat menarik perhatian. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan tempur orang itu tidak kalah dengan Zhao Yun, jadi dia harus pergi ke Dacu dengan bodoh, dan ada penjahat lain, ya dia tidak tahu apakah itu bukan kelas Kaisar Muda, dia pasti lebih kuat dari kelas Putra Kaisar, dan bahkan Kaisar Giok sendiri tidak dapat mengalahkannya, jadi dia tahu betapa mengerikannya itu adalah. Seperti yang diketahui semua orang, saat ini, Tianzun Sura juga memikirkan hal yang sama, memikirkan cara membodohi Ye Chen ke alam semesta mereka. Saat berbicara, Ye Chen sudah keluar dari ruang bawah tanah, berpikir dalam hati bahwa dalam waktu 3 hari, dia akan berjuang untuk alkimia, jadi dia harus mendapatkan beberapa harta dari Tuan Dan. Karena dia berjuang untuk alkimia, bagaimana mungkin dia tidak menambah kilau, kecuali rumput perinaga, dia harus membantai orang itu dengan kejam. Jika tidak, dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Pada akhir bulan, seseorang mulai memikirkan sesuatu yang baik lagi, dan dia sangat menghargai api abadi keabadian dan Jun. Satu-satunya bahan untuk alkimia adalah bunga Phoenix, dan sisanya adalah api abadi. Dia perlu menciptakan api kekacauan. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Xian Huo untuk maju. Kampung halaman, gemuruh telah dimusnahkan. Perang antara langit dan banjir akhirnya berakhir, atau dengan kata lain, kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan mencapai kesepakatan, dengan Starfield Yinming sebagai batas, timur milik banjir, dan barat milik. Raja Surgawi Tiansu menarik napas dalam-dalam, dan 4 Raja Surgawi area terbatas lainnya juga menghela nafas dan menggelengkan kepala, meskipun mereka tidak mau ke surga, mereka tidak berdaya.
Ini adalah hasil terbaik. Meskipun langit tidak lemah, fondasi prasejarahnya juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa, dalam hal jumlah kaisar semu, bahkan jika surga dan area terbatasnya digabungkan, tidak ada banyak suku prasejarah. Jika pertarungan berlanjut, vitalitas surga dan dunia manusia akan berkurang. Kelelahan jagalah alam semesta. Situasi saat ini, area terlarang mengerti, dan langit juga mengerti. Jumlah kuasi Kaisar Hong Huang jauh melebihi langit, kuasi Kaisar Puncak Langit lebih kuat daripada Hong Huang. Dalam pertempuran yang cocok, langit tidak dapat menghancurkan Hong Huang, dan hal yang sama tidak dapat menghancurkan bahkan jika tidak ada cara untuk gencatan senjata dengan Hong Huang, perang ini tidak dapat dilakukan lagi. Akhir cerita ini persis seperti yang diinginkan Hong Huang. Apa yang disebut naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal adalah alasannya. Hanya karena Kaisar Huang terlalu kejam di masa lalu, dan terlalu banyak ras dihancurkan, dan terlalu banyak ras dihapuskan. Menstabilkan tanah dan mendapatkan setengah dari wilayah surga hanyalah langkah pertama, ketika kekuatannya melambat, api perang pasti akan berkobar lagi. Bagaimana mungkin surga tidak mengetahui pikiran mereka, mereka tidak lebih dari menunggu. Butuh waktu bagi Hong Huang untuk pulih, dan surga juga memiliki harapan, menantikan kembalinya Kaisar Huang dan Hong Yan pada saat itu, tidak ada gunanya memunculkan kembali kejayaan masa lalu. Dengan cara ini, perang berakhir seperti ini. Setelah perang, seluruh langit berbintang berlumuran darah. Terlalu banyak bidang bintang dan terlalu banyak bintang berubah menjadi reruntuhan karena kekacauan perang. Sepintas, itu hancur. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengubur tulang mereka di tempat lain. Pertempuran ini terjadi terlalu sengit. Perang sialan. Chu Xuan mengenakan pakaian perang, memegang pedang peri berlumuran darah, kelelahan, dengan sepasang mata indah redup, dia tidak bisa lagi melihat dunia dengan jelas, gunung dan sungai yang indah, gunung tulang, lautan darah, bergulung dan bergejolak kabut darah menghalangi pandangannya yang sebenarnya. Kakak, pulanglah. Chu Ling memanggil, Nanming Yusu dan yang lainnya juga ada di sana, semuanya mengenakan pakaian tempur, membawa pedang pembunuh berlumuran darah, semuanya terluka, hancur, kelelahan sampai pucat, berdiri di ujung langit berbintang, menggambarkan gambaran yang pedih. Istri Ye Chen, seorang wanita yang tidak mengalah pada pria. Meskipun Kaisar ke-10 Great Chu tidak ada di sana, mereka mengangkat langit. Malam itu, Hong Huang mengirim tentara berat, dan surga juga mengirim tentara berat, ditempatkan di perbatasan Yin dan Ming. Di seberang langit berbintang, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Tidak ada yang tahu berapa lama konfrontasi antara kedua belah pihak akan berlangsung. Mungkin, sebelum matahari terbit besok, perang akan dimulai lagi. Episode 2647 Apa yang harus dipertaruhkan dan apa yang harus dibayar. Di pagi hari, sebelum sinar matahari yang hangat memenuhi langit, sebuah berita terdengar, 3 hari kemudian, Ye Chen akan bertarung melawan Dan Jun. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan keributan. Tuan masa depan kuil alkimia dan kepala sekolah Huasan di masa depan, sangat menarik bagi mereka untuk melawan alkimia. Ye Chen terlalu sombong, Dan Jun adalah murid sejati dewa alkimia, dan dia tidak percaya diri dalam bertarung alkimia. Pencapaian alkimia, itu masih sebanding dengan alkimia. Siapa itu? Mana yang lebih lemah lebih kuat, kita akan lihat dalam 3 hari. Ada suara takjub yang tak ada habisnya, tidak peduli apakah itu alam abadi atas atau alam keabadian longgar, dimanapun orang berkumpul, mereka semua membicarakan masalah ini, dan saya tidak tahu mulut besar mana yang membocorkan berita badai bertiup melintasi langit. Orang yang menyebarkan berita itu tentu saja adalah Yin Ming, yang benar-benar ingin memanfaatkan kegaduhan itu sebaik mungkin. Saya harus mengatakan bahwa berita ini memang cukup menarik. Sebagian besar orang dari alam Sanxian telah pergi ke alam abadi atas. Ada banyak setan besar, dan lebih banyak lagi adalah alkemis. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri puncaknya duel di bidang alkimia. Di antara mereka, cara lama Kunlun sangat diperlukan, dan dia tidak ingin melihat surga, tetapi karena ini, dia menginjakkan kaki di 9 surga sepanjang jalan, mengetahui bahwa Ye Chen adalah monster, tetapi dia belum pernah melihat Ye Chen dengan matanya sendiri, menunjukkan kemampuan alkimianya. Dia telah pergi, karena perihuasan sangat diperlukan, keduanya adalah alkemis, kesempatan yang begitu besar, saya tidak akan melewatkannya, pencapaian alkimia Dan Jun lebih tinggi dari miliknya, dan keterampilan alkimia Ye Chen juga lebih tinggi dari miliknya, kedua orang ini melawan alkimia, saya tidak tahu hasilnya. Tiba-tiba, alam abadi atas dipenuhi dengan kegembiraan, tidak kurang dari 5 keterampilan pertarungan suci. Yang paling ramai adalah kasino.
Benar, ada juga kasino di alam abadi atas, semua dealernya abadi, taruhannya tidak terbatas, dan semua orang sangat berani, mencoba menghasilkan banyak uang melalui pertarungan alkimia ini. Tetapi pada saat ini, Ye Chen yang merupakan salah satu pihak dalam pertempuran itu santai, setelah kembali dari penjara, dia bersembunyi di hutan bambu ungu dan mengukir ukiran kayu dengan tenang. Soal Doudan, dia sangat tenang, dan dia mengalahkan Dan Jun dengan mudah. Di seluruh dunia surga, di alam alkimia, satu-satunya hal yang membuatnya sedikit takut adalah dewa alkimia yang belum muncul sampai sekarang. Dikabarkan bahwa dia telah memurnikan pil Jiwen, jadi bukan itu dia tidak tahu yang sebenarnya. Segera, seseorang datang, dan mereka adalah Ming Xingjun, Taoist Tai dan Tai Bai Jinsing. Meskipun kakek optimis tentangmu, aku bertaruh pada Dan Jun untuk menang. Tai Bai menepuk bahu Ye Chen, coba saja yang terbaik. Berapa banyak yang kamu pertaruhkan? Ye Chen membenamkan kepalanya di ukiran kayu. Dan bertanya sambil lalu. Kecuali untuk senjata kelahiran, pada dasarnya semuanya ada. Kalian berdua. Ye Chen melirik Tai dan Siming. Ini hampir sama dengan dia. Keduanya mengelus janggut mereka bersama-sama, ini gratis, mengapa kamu tidak mendapatkannya, dan ketika kamu memenangkan uangnya, aku akan membagi setengahnya denganmu. Ye Chen berhenti sejenak, bangkit perlahan, dan menepuk-nepuk tubuhnya. Serbuk gergaji, baru saja mengeluarkan tas kecil, dan membagikan segenggam pil kepada masing-masing dari ketiga orang ini. Ini adalah pil jaminan. Jika kamu distimulasi, ambil satu saja. Kata Ye Chenyu dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, jika kamu punya teman, kamu harus membuat rencana ke depan. Aku khawatir kalian bertiga tidak akan bisa tahan, jadi jangan buru-buru marah. Mereka bertiga bingung, tidak tahu apa maksud Ye Chen. Ye Chen duduk kembali ke posisi semula dan terus mengukir ukiran kayu, saya tidak tahu apakah tidak apa-apa, minum saja obatnya, dan ketika Anda kehilangan kekayaan, makanlah, itu pasti lebih baik daripada ramuan. Ketiganya pergi dengan takjub. Saat malam tiba dengan tenang, Ye Chen akhirnya meletakkan pisau pahatnya, menutupi dirinya dengan jubah hitam, dan menyelinap keluar dari Mansion Tao. Alam abadi atas adalah ruang kosong, penuh kegembiraan. Melihat dari kejauhan, ada banyak orang, seperti pasar, ada warung pinggir jalan, penjual senjata sakti, penjual eliksir, segala macam orang sungguhan, berteriak terus-menerus. Dan yang melolong paling keras adalah dealer yang berjudi, bukan hanya satu, tapi satu bagian. Ada meja giok panjang dengan kanvas putih tergantung di atasnya, dan kata, judi, tertulis di atasnya. Ketika Ye Chen datang, dia menahan diri dan jatuh ke kerumunan, dia berjalan dan menonton, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari dunia peri atas, dan banyak dari mereka adalah kenalan. Di pengadilan, mereka semua adalah pejabat tinggi, tapi ketika dia datang ke sini, itu adalah perjudian, selain itu, ada juga setan besar dari dunia Sanxian. Dia melihat peri Huasan dan Immortal Huasan, mereka berdua mengubah penampilan mereka, dan mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Ada juga Taoist Kunlun tua, yang berpura-pura menjadi seorang pemuda, dan berjalan berkeliling dengan tangan di belakang, melihat ini dan itu, yang cukup santai. Melihatnya, Ye Chen sangat gembira. Dia akhirnya menunggunya meninggalkan tanah abadi Fengchan, akhirnya menunggunya datang ke alam abadi atas, jadi dia harus meninggalkan sesuatu. Misalnya, dia sudah memutuskan bahan-bahannya untuk memurnikan pil kebangkitan Zhou Xuan. Merampok orang tua ini. Demi Mu Liu Qing, roh jahat bisa mengorbankan nyawanya. Kemudian dia juga bisa tidak tahu malu. Saling berhadapan, ada pasangan lain, Dewi Gunung Hua dan Putra Kunlun, yang juga datang ke alam abadi untuk ikut bersenang-senang, bukan dalam penampilan nyata, berpegangan tangan saat berbelanja. Lewat, Ye Chen tidak mengungkapkan identitasnya. Setelah berjalan jauh, Dewi Kunlun dan Dewi Huasan menoleh bersama, dan merasa punggung Ye Chen sangat akrab. Mereka bukan satu-satunya yang berpasangan, Putra dan Dewi dari 5 gunung suci juga ada di sini, dan mereka semua berpasangan, memilih dan memilih di kios, selalu ingin menemukan harta untuk kembali. Rekan Daois, apakah Anda menginginkan ramuan yang baru dirilis? Seorang prajurit suci yang agung, lihat pola ilahi ini, itu benar-benar mendominasi. Jika Anda menginginkan lebih, saya akan memberi Anda yang lebih murah. Pasar ini berisik, selalu ada tongkat sakti tua yang mendirikan warung pinggir jalan, membodohi anak muda yang sedang berbelanja, bahkan ada peri tua, yang membuang suaranya, dan ada aliran penjajah yang tak ada habisnya, semuanya adalah bakat. Di tempat yang ramai, Ye Chen duduk di depan meja judi.
Meja judi penuh sesak dengan orang banyak, dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, semuanya datang untuk memasang taruhan, dan ada orang-orang dari kalangan atas dan bawah. Ye Chen meliriknya, dan tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Tampaknya orang-orang di surga tidak terlalu memikirkannya. Jika Anda bertaruh pada Danjun, Anda akan membayar 2 untuk 1. Jika Anda bertaruh padanya, Anda akan membayar 200 untuk 1. Tinggi, karena ada terlalu banyak orang yang bertaruh pada Danjun untuk menang, yang benar-benar tidak proporsional. Jika postur ini berlanjut, seseorang bisa kehilangan 500. Dia tidak naik sampai ada beberapa orang. Semakin banyak Anda bertaruh, semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin sedikit Anda bertaruh, semakin sedikit Anda membayar. Bankir itu adalah peri tua. Dia telah melihatnya di pengadilan sebelumnya. Dia adalah pejabat tingkat pertama yang asli. Dia bulat. Bentuknya, baik hati, dan cukup kaya waktu, itu adalah orang kaya setempat. 1 juta, Ye Chenying. Ye Chen membagikan tas penyimpanan dengan suara yang sangat tua. Apa yang dia katakan, peri tua itu mengangkat alisnya. Dengan begitu banyak taruhan, Ye Chen yang membuat masalah besar. Selain itu, Ye Chenying yang bertaruh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen. Namun, dia melihat dan melihat, tetapi tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, dan mata lamanya tidak bisa tidak semakin dalam. Dia adalah kaisar semu puncak, tetapi dia tidak bisa melihat masa lalu. Jelas, pria berjubah hitam di depannya pastilah orang dengan kekuatan gaib yang hebat, mungkin dia seorang kenalan, mungkin dia adalah kekuatan besar di dunia Sanxian. Apakah kamu yakin ingin bertaruh pada Ye Chen? Peri tua itu mengajukan satu pertanyaan lagi. Tidak. Oke. Tentu saja, Anda dapat membayar apa yang Anda pertaruhkan. Kata peri tua itu, membuat Ye Chen tertawa. Jika ada hal yang begitu baik, maka Chu Xuan dan yang lainnya harus dibawa. Bayar apa yang Anda pertaruhkan, bayar menantu perempuan Anda jika Anda bertaruh. Peri tua mengukir token giok dan memberikannya kepada Ye Chen. Ketika pertempuran alkimia berakhir, dia harus mengandalkan token giok untuk mendapatkan uang. Ye Chen mengambilnya, berbalik dan pergi, dan hanya bertaruh 1 juta. Bukannya dia tidak punya uang, tapi dia takut peri tua itu tidak akan mampu membayarnya jika dia bertaruh terlalu banyak. Terlebih lagi, Anda tidak dapat menggantung diri di pohon, pergi ke beberapa meja judi lagi, menaburkan lebih banyak makanan ikan, dan mengumpulkan uang bersebelahan setelah pertarungan selesai. Sepanjang jalan, setiap kali ada pertaruhan, dia akan berlari untuk bertaruh, apakah itu ratusan ribu atau jutaan, dia tidak pelit, dan dia yakin akan memenangkan Danjun. Tidak ada, mengapa tidak? Akibatnya, dia menjadi aliran yang jelas di pasar, kecuali beberapa orang terbatas, dia adalah satu-satunya yang bertaruh pada Ye Chen untuk menang, dan dia membuat langkah berani. Bertaruh lebih banyak, lebih sedikit, lebih sedikit. Di ujung pasar, ada teriakan keras dan meja judi. Dan dealer meja judi ini adalah 2 kenalan lama Ye Chen, Raja Naga dan Raja Iblis Banteng, tetapi mereka mengubah penampilan mereka dan berdiri di depan meja judi, satu di setiap sisi, satu bertugas mengumpulkan uang, dan yang lain bertugas menjaga akun. Kelihatannya bagus. Belum lagi, suara super keras masih sangat berguna, dan ada cukup banyak orang yang bertaruh, dan banyak yang kaya dan berkuasa. Ye Chen mengangkat tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap orang-orang yang berlari ke arah mereka untuk bertaruh, dan memberi mereka uang, dan akan aneh jika mereka bisa mendapatkannya kembali. Konfirmasikan, mereka akan menggulung uang kabur. Faktanya, itulah yang dipikirkan oleh Raja Naga dan Raja Iblis Banteng. Setiap orang di alam abadi atas memiliki uang, dan mereka dapat menipu satu per satu. Tindakan keduanya dengan sempurna menjelaskan sebuah kalimat, demi uang, Anda tidak perlu kehilangan muka. Ziwei Xingjun, apakah kamu begitu santai dan riang? Ketika Ye Chen melihatnya, dia mendengar kata-kata itu lagi. Itu adalah suara wanita, jernih dan halus, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah peri Bixia, dengan penampilan yang anggun, dan mudah dilihat. Saya mengerti, tetapi saya belum pernah melihat pangeran ketiga. Ye Chen meliriknya. Sebuah bunga di surga akhirnya pecah. Setelah pesta perayaan malam itu, adegan pembicaraannya dengan pangeran ketiga seharusnya sangat harum dan indah. Aku belum melihatnya selama beberapa hari, dan itu lebih feminin pesona. Aku bertaruh kamu akan menang. Peri Bixia tersenyum, dan dengan sadar meletakkan lapisan cahaya peri di tubuhnya, hanya karena mata seseorang, itu sedikit aneh. Bertaruhlah padaku, kamu tidak akan kehilangan uang. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menggosok matanya dengan keras.
Cahaya peri di tubuh Bixia menyilaukan mereka berdua dengan bintang emas di mata mereka. Saat dia mendongak, peri Bixia telah menghilang. Ye Chen menggelengkan kepalanya yang pusing dan langsung pergi ke Dao Mansion. Semua meja judi di sini telah dilindungi. Ketika dia datang lagi, dia harus membawa tas penyimpanan yang besar. Peri, kamu bebas malam ini, mari kita lihat bulan bersama. Jangan ikuti aku lagi. Di sudut, Ye Chen mengangkat alisnya, dan melihat seorang kenalan lagi, itu adalah Yue Xin, dan di belakangnya ada seorang pemuda berambut perak yang terlihat seperti model. Dia terlihat seperti anjing, tetapi dia memiliki wajah yang tegas, sepertinya dia adalah pengikut Yue Xin dan memiliki banyak ketekunan. Ye Chen lewat, terlepas dari apakah pemuda berambut perak itu mau atau tidak, dia menyeretnya pergi. Tianzun Xiuluo menjelaskan, dia harus menjaga Yue Xin, dia harus melakukan tugasnya, tidak peduli dari keluarga mana dia, menyeretnya pergi dan membicarakannya. Ah! Segera, saya mendengar jeritan dari sudut gunung, dan sisi yang mendominasi bocor. Episode 2648 bertaruh pada Doudan. 3 hari berlalu dengan tenang. Tempat untuk Doudan dipilih di depan Istana Lingqiao, dikatakan sebagai tempat, tetapi sebenarnya itu adalah negeri dongeng terbuka yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Sebelum langit cerah, orang-orang berkumpul. Pengadilan surgawi melepaskan larangan, dan tidak menahan orang-orang dari alam bawah. Sekilas, sosoknya gelap, dan tidak ada meja dan kursi. Semuanya tertutup awan, duduk bersila, diam-diam tunggu Doudan. Menurutmu, siapa yang akan menang? Kamu berbicara omong kosong, dan Jun adalah murid dan God, dia punya alasan untuk kalah. Batu kecil dari Huasan tidak buruk. Protagonis belum tiba, tempat pertemuan sudah panas, dan diskusi silih berganti, sangat meriah. Di Istana Lingqiao, Kaisar Giok telah naik tahta, dan dia tidak mengenakan jubah naga, tetapi pakaian biasa. Meskipun dia berada di istana, dia memiliki kekuatan untuk mengabaikan dunia. Dia bukan hanya Raja Surga, tetapi juga Kaisar Semu dari puncak terkuat. Itu bisa diperingkatkan di surga. Setiap kali aku melihatnya, tanganku terasa gatal entah kenapa. Aku sangat suka kursi naganya. Jika kamu punya waktu, ayo duduk di atasnya juga. Pelankan suaramu. Pria itu sangat pendendam. Setan-setan membentuk tumpukan besar, masing-masing dengan tangan di tangan, menatap Kaisar Giok dengan mata sipit, dan ketidaksenangan besar tertulis di wajah mereka. Tidak hanya mereka, para dewa tua yang tidak bermoral di Istana Surgawi juga memikirkan masalah ini sepanjang hari, selalu berpikir untuk membentuk tim untuk mengalahkan Kaisar Giok. Kaisar Giok tampak acuh tak acuh, tetapi dia masih bisa mengendalikan pemandangan. Dia terbiasa dengan penguasa alam Sanxian yang gelisah. Jangan melihat genit yang biasa, tetapi dia harus patuh ketika dia datang ke pengadilan surgawi. Itu benar-benar membuatnya kesal. Tidak perlu kembali. Yin Ming juga ada di sana, dan ada banyak kesenangan dalam senyumannya. Mata orang-orang di dunia Sanxian penuh dengan cahaya menggoda, tunggu saja. Begitu dia duduk di singgasana Kaisar Langit, dia harus membersihkan satu persatu dan menyatukan langit, yang merupakan keinginan besarnya. Sambil berbicara, para alkemis dari kuil alkimia tiba, baik tua maupun muda, jubah Tao ungu bening dan postur berjalan disebut sombong, dan mereka juga memiliki modal kesombongan, terutama ketika mereka melihat para alkemis di alam bawah, semua mata penuh penghinaan warnanya seperti melihat udik. Mata itu membuat para alkemis di alam bawah sangat tidak bahagia. Terutama iblis-iblis besar, ada dorongan yang cukup besar untuk merebus para ahli alkimia dari kuil alkimia. Sungguh banteng, jika kamu punya nyali untuk pergi ke alam bawah untuk sementara waktu, itu tidak akan membunuhmu. Kemudian, saya melihat pelangi ilahi turun langsung dari langit dan mendarat di platform awan. Jubah ungu emas Tao itu garang, dan kata Dan yang terukir sangat menarik perhatian. Ketika Dan Jun tiba, jubahnya ganas, dan cahaya ilahi diselimuti senja, dia tampak seperti dewa, dia telah melihat terlalu banyak peri, dan ekspresinya kesurupan. Setelah 3-5 napas, Ye Chen juga muncul, dan mendarat dengan ringan di platform awan di seberang Dan Jun. Dia berpakaian sederhana, tanpa kecemerlangan di tubuhnya, dan rambut putihnya berkibar di udara. Dia biasa saja. Apakah menurut Anda kamu manusia? Namun, orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah akumulasi energi untuk kembali ke alam, dan semakin banyak orang seperti itu, semakin menakutkan mereka. Sudah berapa lama? Ini sudah menjadi puncak dari orang bijak yang agung, Dewi Huasan menghela nafas. Monster. Kunlun Senzi juga mendecakkan lidahnya, dengan kecepatan tinggi ini, Ye Chen benar-benar menghancurkannya. Orang asli Huasan tersenyum, penuh kebaikan, Ye Chen menantang langit,
sekali lagi memecahkan garis bawah keterkejutannya, batu kecil itu akan menjadi kepala sekolah yang paling menakjubkan sejak berdirinya Sekte Huasan, tidak satu pun dari mereka. Dibandingkan dengan dia, wajah guru Siyue lainnya cukup jelek. Menurut kecepatan kebangkitan Ye Chen, siapa yang bisa menyeimbangkan usianya? Dewa dan dewi keluarga mereka masih jauh dari cukup. Ini untuk Siyue, apakah bukan hal yang baik? Tidak terlalu cepat untuk menyalakan gantungan tingkat dewa. Raja Naga terus menyeringai, dia tidak percaya ketika mendengar kultivasi Ye Chen. Saya masih ingat pertama kali saya melihat Ye Chen, dia hanya berada di Spirit Void Realm, dan dalam waktu kurang dari setahun, dia mencapai puncak Great Sage, dan jika dia tidak memperhatikan, dia bisa menyusul Zundi di tahun depan. Tidak ada lagi sutra Dao di dalam tubuh. Raja Iblis Banteng di sampingnya merenung, melirik Pangeran ke-8, dan sekilas melihat bahwa itu ada di tubuh Yin Ming. Adapun cara mendapatkannya, Anda harus bertanya Kaisar Langit itu dicuri. Kepala sekolah Huasan tidak ingin menjadi guru yang baik, tetapi dia ingin menjadi punggawa. Kaisar Giok, otaknya kebanjiran serius. Nak, keluarkan dan selipkan, kebanyakan orang bingung, dan lebih banyak orang mengira Ye Chen tidak berharga. Untuk alasan ini, Immortal Huasan telah menerima banyak pandangan congkak. Apa yang Anda lakukan sebagai kepala sekolah? Anda bahkan tidak bisa menyimpan bakat. Jangan malu. Ini akan menjadi jawaban dari orang asli Huasan. Masih tenang dan tenang dia tidak mengerti sebelumnya, tetapi hari ini, Ye Chen mengirim banyak kerabat ke Huasan, dan dia mulai mengerti sedikit. Batu kecil itu bukanlah jabatan resmi, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Untuk itu, dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya dan berkontribusi pada Taoisme. Dia yakin suatu hari nanti, Ye Chen akan kembali ke Gunung Hua, dan Ye Chen hanyalah orang yang lewat di Istana Surgawi dari awal hingga akhir. Adapun kitab suci Tao, tidak perlu khawatir sama sekali. Karena Anda telah mengenali dewa, jika Anda ingin mengambilnya kembali, Anda hanya memiliki satu pikiran. Jika kitab suci Tao dapat menjaga keamanan Ye Chen, itu tidak peduli jika Huasan memberikan satu atau dua lagi. Nilai Ye Chen adalah kitab suci Tao. Tidak ada bandingannya. Berhentilah membuat keributan. Tempat yang penuh dengan kehidupan, tiba-tiba menjadi sunyi karena gertakan. Itu adalah peri tua, yang masih minum sedikit anggur beberapa saat yang lalu, tanpa peringatan apapun, dia mengeluarkan suara, mengejutkan peri di sebelahnya, gemetar, dan juga mengejutkan orang-orang di tempat tersebut, pikiran mereka pusing untuk sesaat. Sementara, lolongan peri tua masih sangat efektif, tidak ada yang berbicara, betapa lebih tenangnya, Ye Chen dan Dan Jun adalah tuan yang tepat, masing-masing berceloteh, telinga mereka berdengung, dan ketika mereka berbicara, mereka tidak terdengar. Ketika Xian Jun membersihkan lapangan, Dan Jun mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan memandang Ye Chen dengan kasar, mengapa kamu tidak menambahkan warna? Apapun yang kamu inginkan. Ye Chen menepuk debu di bahunya. Jika aku menang, kamu akan menjadi budak danku selama 100 tahun. Jika kamu menang, aku juga. Dan Jun tersenyum pelan. Begitu komentar ini keluar, venue menjadi gempar. Taruhan ini sangat tidak harmonis. Dikatakan bahwa itu adalah danu yang berusia seabad, yang tidak berbeda dengan prostitusi. 100 tahun cukup bagi dua orang untuk saling menyiksa sampai mati. Ini adalah taruhan hidup dan mati. Beraninya kamu. Dan Jun menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku tidak tertarik menjadikanmu budak. Ye Chen tersenyum, aku menang, aku menyerahkan api abadi-abadimu, itu saja. Kesepakatan. Aku harap Kaisar Langit akan menjadi saksi. Kamu Chen melihat istana Ling Qiao, saya tidak ingin tuan dan bermain trik dan menemukan seseorang untuk menekannya. Akan lebih baik, dan orang ini, Kaisar Giok di surga, adalah orang yang paling cocok. Jika tuan dan tidak, jika tidak mendengarkannya, dia akan memberikan wajah Kaisar Giok. Mudah untuk mengatakannya. Kaisar Langit tersenyum, dia datang ke sini bukan hanya untuk menonton pertempuran. Setelah mengatakan itu, saya melihat tuan dan mengambil kompor pil, cahaya keemasan bersinar terang, dan mata para penonton terpesona. Itu bukan hanya kompor pil, tetapi juga senjata ajaib. Itu adalah kaisar semu asli Jilian, yang diukir dengan energi alkimia, bisa disebut sebagai harta domain spiritual alkimia. Para alkemis yang hadir menatap mereka dengan mata berapi-api, di mata mereka, tungku alkimia itu seperti senjata dewa. Ye Chen juga bergerak, dan dengan jentikan tangannya, tungku pil terwujud. Itu sangat biasa dan tidak ada yang bisa dilihat. Tingkat prajurit suci agung beberapa tingkat di belakang tungku pil dan Jun. Tentu saja, tidak masalah, apakah ada tungku pil atau tidak ada hubungannya dengan dia,
Bahkan jika tidak ada tungku pil, dia masih bisa menghasilkan pil. Ini adalah ketidakteraturan dari Santo Alkimia. Di bawah perhatian semua orang, Tuan dan mempersembahkan korban kepada api abadi Wanmi, dan setelah itu, bahan dimasukkan secara teratur. Setiap bahan adalah harta karun di dunia, dan ada satu jenis yang masih ada. Punah. Pil jiwa dewa 8 pola. Kunlun tua bergumam dengan lembut. Hanya dengan melihat bahan yang digunakan oleh sang alkemis, dia tahu ramuan apa yang akan dia buat. Avatar ilahi juga memiliki efek magis, yang dapat menyembuhkan Yuan Shen cedera Tao. Dengan alkimia ini, kamu sudah tak terkalahkan. Seorang tetua kuil dan mengelus janggutnya, dan memiliki kepercayaan tanpa syarat pada alkimia keluarganya. Tidak ada yang salah dengan itu. Para alkemis tua di dunia Sanxian mengambil napas dalam-dalam satu demi satu. Mereka juga ingin menyempurnakan pil jiwa 8 pola, tetapi tidak ada pil seperti itu. Bahkan jika ada pil, tidak ada bahan seperti itu. Tidak semua guru alkemis sekaya Danjun. Pil keberuntungan 8 pola. Beberapa alkemis terkejut, dan semua mata tertuju pada Ye Chen. Ye Chen juga mempersembahkan korban pada api abadi dan mengambil bahan alkimia, tidak peduli apakah itu rumput abadi atau bunga abadi, semuanya adalah bahan terbaik, sulit ditemukan di dunia. Ini juga merupakan pil tingkat puncak di antara 8 pil pola. Peri Huasan menjelaskan kepada Master Huasan. Menempa dan memurnikan akar Dao, asal-usul keberuntungan. Guru Huasan tersenyum, meskipun dia tidak tahu banyak tentang alkimia, dia masih tahu pil keberuntungan 8 butir, dan dalam hal level, itu tidak kalah dengan pil jiwa 8 butir. Anakku, aku bahkan tidak berani mencobanya, tetapi kamu benar-benar membuat pil ini. Kunlun tua mencubit janggutnya, dan banyak alkemis dari generasi yang lebih tua juga menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tidak tahu dari mana Ye Chen mendapatkan pil ini, dan bahan-bahan itu biasanya tidak sulit ditemukan, dan dia bisa mengikisnya cukup banyak. Dalam hal ini, penjelasan Ye Chen sebagian besar segar dan halus, seseorang memberikannya kepadanya. Ini adalah cara yang baik untuk mengirim karakter. Dalam setahun terakhir, sesekali, seseorang akan mencoba untuk menghancurkannya. Masing-masing dari mereka adalah kuasi kaisar, dan masing-masing dari mereka memiliki koleksi yang kaya, dan dia menghapus semuanya. Apakah tidak cukup untuk datang dan pergi lagi dan lagi? Jangan melihat seseorang dengan jabatan resmi kecil dan basis kultivasi rendah, mungkinkah dia memiliki banyak kesabaran? Tidak menyombongkan diri, ini peri, tidak sekaya dia. Ini, dengan alasan dia tidak bekerja di profesi lamanya, jika ada yang harus dilakukan, ikat tiket. Lakukan perampokan. Uang akan datang lebih cepat. Bermain dengan misteri. Orang-orang di kuil dan mencibir, jadi bagaimana jika kamu punya cukup, kamu bisa menghitungnya jika kamu bisa memperbaikinya. Mata Danjun bahkan lebih menghina. Dia yakin dia tidak bisa mengalahkannya pil jiwa. Ye Chen meliriknya, dan mengembalikan tatapan acuh tak acuh, apakah pil jiwa 8 pola benar-benar luar biasa? Jika Master Alkimia Anda datang untuk berlatih, saya masih sedikit takut, tetapi untuk Anda, saya memberi Anda 2 kata, haha. N. Episode 2649 dan Seng vs Danjun. Bersenandung. Bersenandung. Di dunia besar, dengungan tungku alkimia dapat terdengar tanpa henti. Dongfang Yuntai, Danjun berdiri tegak, mengendalikan Wanmi Xianyan, dan dia sangat akurat. Dia memasukkan materi satu persatu, memurnikan esensi batinnya, dan kemudian memadukannya bersama. Dengan setiap gerakan, itu menunjukkan Taoisme yang mendalam, dan satu set gerakannya teratur. Di Yuntai Barat, Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan mengendalikan api dengan pikirannya. Bahan alkimia yang berharga, tanaman demi tanaman, tidak terburu-buru. Merasa santai dan bahagia. Tidak ada suara keras di 4 penjuru, penonton cukup paham, masih ada beberapa suara diskusi, tapi tidak berisik seperti sebelumnya. Alkimia adalah pekerjaan teknis, jadi jangan ganggu jika tidak sengaja meledak tungku, itu buang-buang uang. Keterampilan alkimia Danjun benar-benar luar biasa. Murid-murid Lao Su sangat diajari, dan itu tidak sesederhana membicarakannya. Orang bijak kecil. Secara alami tidak ada bandingannya. Meskipun tuan dan kuat, batu kecil itu tidak buruk. Orang tua itu masih optimis tentang Ye Chen di Huasan, tapi aku tidak bisa terbiasa dengan bajingan di kuil alkimia itu. Mengatakan ini dalam hatiku mulut, saya telah memarahi kuil dan ribuan kali di hati saya. Ada 2 platform cloud di timur dan barat, Ye Chen dan Danjun saling berhadapan. Dan di bawah, kuil alkimia di alam atas dan para alkemis di alam bawah juga diam-diam saling berhadapan. Jika bukan karena pengadilan surgawi, jika bukan karena Kaisar Giok di sini,
mereka pasti sudah berguling lengan baju mereka untuk bertarung, asap bubuk mesiu yang tak terlihat, bau mesiu yang kuat. Kudengar mereka berdua bertaruh pada rumput naga abadi milik Kaisar Giok. Seni kekaisaran orang tua Kaisar Giok masih sangat mudah dimainkan. Jangan menyinggung siapapun, gunakan alkimia untuk menyeimbangkan huasan dan kuil alkimia, duduk saja di gunung dan saksikan harimau bertarung. Orang-orang tua membelai janggut. Mereka, terutama 5 gunung suci, yang tahu arti Kaisar Langit dengan baik, semuanya berkuasa, dan mereka semua tahu seni Kaisar, belum lagi Kaisar Langit, mereka sering menggunakannya di sekte masing-masing untuk menyeimbangkan 4 arah. Di Istana Lingqiao, Kaisar Langit duduk dengan damai, mampu mengendalikan pemandangan besar sebagai penguasa surga, semua orang di matanya adalah massa. Hal yang sama berlaku untuk Yin Ming di sampingnya, setelah tinggal bersama Kaisar Giok untuk waktu yang lama, dia juga memperoleh temperamen di matanya, penghinaan terhadap raja. Di tahun-tahun lain, kalian semua akan merangkak ke kaki raja ini. Senyuman di hati Yin Ming cukup lucu, dan tirani yang tersembunyi akan muncul dari waktu ke dalam sungai. Bersenandung, bersenandung. Dengung tungku alkimia berlanjut terus-menerus, ditutupi dengan cahaya cemerlang. Dan Jun mengangkat matanya lebih dari sekali, melirik ke pihak lain, dengan seringai di sudut mulutnya, masih memandang rendah Ye Chen, bertekad bahwa di bidang alkimia, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menandinginya kecuali Dewa Alkimia, Xing Jun kecil, dia masih belum bisa memasuki mata dharmanya. Menurutmu, siapa yang lebih baik? Bisik Perihuasan, berbicara kepada Kunlun Tao tua. Aku lebih optimis tentang Dan Jun. Pria tua Kunlun itu membelai janggutnya, dan sejujurnya, dia tidak memiliki penilaian terhadap Ye Chen. Perihuasan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Penantian panjang masih sangat membosankan, dunia yang luas, kerumunan penonton yang gelap, benar-benar ada banyak hal, peminum, penggoda, dan omong kosong, ambil banyak untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Misalnya, Raja Naga dan Raja Iblis Banteng sedang menghitung uang, menunggu pertempuran berakhir, dan melarikan diri dengan uang itu, siapapun yang mereka cintai, mereka adalah orang-orang dari dunia peri atas. Penantian ini berlangsung selama 1 hari, dan sudah larut, tetapi baik Ye Chen maupun Dan Jun tidak menunjukkan tanda-tanda membuat pil, dan mereka masih menuangkan bahan ke dalam tungku pil. Semua alkemis tahu tentang eliksir, ini benar-benar pekerjaan teknis, dan tidak perlu terburu-buru. Selain itu, eliksir masih di puncak bawen, dimungkinkan untuk menyempurnakannya selama 3 hingga 5 hari, jika Anda tidak tahan kesepian, itu tidak akan bisa menjadi jalan tengah dan malam datang dengan tenang. Dewa Agung di Istana Surga masih sangat peka, mereka mengorbankan manik-manik penerangan, dan dunia dipantulkan seperti siang hari. Mengapa aku merasa Ye Chen akan menang? Taibai Jinsing meletakkan tangannya di tangannya. Jika dia menang, aku akan bangkrut. Taoist Tai terbatuk, tidak bertiup, pada dasarnya tidak ada yang tersisa di tas penyimpanan kecuali beberapa artefak magis dan beberapa pil, yang semuanya digunakan sebagai uang judi, bertaruh Dan Jun. Apakah kamu bertaruh terlalu banyak? Tuan Siming Sing menggosok dagunya, selalu memiliki firasat buruk, yaitu uang taruhan akan terbuang percuma, dan keluarganya akan bangkrut. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Suci akan menang. Dibandingkan dengan mereka bertiga, mata Yue Xin sangat tegas, dan itu telah menjadi semacam keyakinan bahwa dia adalah Kaisar Chu Agung, dan juga Santo Alkimia dari Chu Agung. Jika dia bisa membunuh, dia akan kalah dari Dan Jun. Di sampingnya, Peri Bixia tersenyum ringan. Untuk beberapa alasan, dia juga memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Ye Dasao. Pria kecil misterius itu lahir dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan. Waktu melihat berlalunya waktu, dan melihat fajar lagi. Keluar dari alkimia. Sebelum cahaya pagi pertama terpantul di langit timur, dia mendengar omelan lembut Dan Junhuo, dan mengangkat tangannya untuk menepuk tungku alkimia. Segera, pancaran perak melesat ke langit dari tungku alkimia. Itu adalah pil jiwa 8 pola, yang bersinar dengan cahaya perak. 8 pola pil diukir satu demi satu, yang sangat menarik perhatian. Tidak hanya para alkemis, bahkan para penonton dari segala arah duduk tegak. Ledakan. Gemuruh. Terdengar raungan, di atas ketiadaan halus, sudah ada awan gelap, kilat dan guntur, masih ada pil dan guntur di pil 7 pola, bagaimana mungkin tidak ada pil jiwa 8 pola, tidak hanya di sana, tetapi juga sangat mendominasi, seperti guntur dan kilat seperti ular, penuh dengan kekuatan keheningan. Dan Lei yang menakutkan. Dan Jun Bawensen Soul Pil benar-benar tidak dibuat, itu bisa disebut yang terbaik. Tidak dapat disangkal bahwa dia masih memiliki beberapa trik. Tidak terkecuali para alkemis. Lihat Alchemy Lord,
pil jiwa yang telah mereka sempurnakan adalah asli. Jika itu adalah mereka, mereka tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Dongfang Yuntai dan Jun menjentikkan lengan bajunya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya lurus, dia berada di bawah perhatian semua orang, dan dorongannya menjadi lebih baik, matanya penuh dengan penghinaan, dan sudut matanya mulut sedikit terangkat, penuh dengan drama dan kekejaman, dan bahkan lebih ganas. Pada saat ini, dia sepertinya telah melihat adegan Ye Chen merangkak seperti anjing, yang membuatnya sangat gembira. Tak terkalahkan di bawah 9 pola. Itu adalah sesepuh dari kuil Nadan lagi, membelai janggutnya dengan penuh arti, suaranya bernada tinggi, dan dia takut orang lain tidak akan mendengarnya. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini, bahkan para alkemis di dunia Sanxian yakin bahwa mereka tidak dapat membuat pil jiwa 8 pola, tetapi Raja Alkimia dapat membuatnya, dan tingkat pil tersebut adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Ji Wengxia adalah yang terkuat. Bahkan Ye Chen dapat memurnikan pil keberuntungan, tetapi sulit untuk mengalahkan pil jiwa. Pria tua Kunlun itu menarik napas dalam-dalam. Itu sulit dikatakan. Peri Huasan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Ye Chen juga menepuk tungku alkimia dengan ringan. Saat itu, dia melihat seberkas cahaya keemasan, yang langsung menuju ke langit, yang merupakan pil keberuntungannya. Benar-benar halus. Suara-suara terkejut muncul. Namun, ketika mereka melihat pil penciptaan Ye Chen, ekspresi para penonton menjadi sangat aneh. Pantas saja mereka seperti ini, karena pil keberuntungan Ye Chen hanya memiliki satu pola pil, dan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah salah satu pola pil keberuntungan. Aku tidak salah, kan? Yiwen. Para alkemis di kuil pil tidak bisa menahan tawa. Saya katakan sebelumnya bahwa bahkan jika ada bahan alkimia, bahkan jika ada formula alkimia, tidak mungkin untuk menyempurnakan pil peramal 8 pola. Tetua dari kuil alkimia mencibir, tidak ada yang bisa mengalahkan 8 pil pola kuil alkimia miliknya stabil. Ini memalukan. Para alkemis di dunia Sanxian menggerakkan mulut mereka. Mereka optimis tentang Ye Chen, tapi sekarang yang ini benar-benar memalukan. Tidak perlu Doudan di bawah, dia sudah kalah telak. Ye Chen, aku sangat memikirkanmu. Dan Jun tersenyum. Ye Chen tetap diam, ekspresinya tenang. Itu berubah menjadi 2 baris. Seseorang terkejut. Penonton melihat ke atas lagi, dan melihat pola pil keberuntungan, lalu menambahkan pola pil lainnya, lalu, pola ketiga, keempat, kelima. Sampai 8 pola, berhenti dengan mantap, 8 pola pil mencolok, semua orang cemerlang, meskipun pilnya kecil, itu seperti lingkaran matahari yang terik, bersinar terang, bintang emas bersinar di mata dunia. Ini. Para alkemis tampak tercengang, dan para alkemis tua terlihat lebih aneh. Mereka semua diukir dengan pola alkimia di tungku alkimia, tetapi seperti Ye Chen, mereka yang mengukir pola alkimia hanya setelah mereka keluar dari alkimia tungku, ini benar-benar pertama kalinya aku melihatmu, dari pil keberuntungan 1 pola hingga pil keberuntungan 8 pola. Metode pemurnian macam apa ini? Kunlun Tao tua tercengang, dan tanpa sadar berdiri, tidak bisa dipercaya. Tenang. Peri Huasan mengulurkan tangannya, dan menyeret lelaki tua Kunlun itu kembali ke tempat duduknya. Hasilnya tidak pasti. Tidak hanya disempurnakan, tetapi nilainya tidak kalah dengan pil jiwa. Aku benar-benar meremehkan Ye Chen. Karena alkimia Ye Chen, dunia sekali lagi ribut, mata semua orang bersinar, terutama para alkemis tua, ekspresi mereka paling menarik, dan mereka tidak terlalu optimis tentang Ye Chen, tetapi sekarang melihat pil keberuntungan, mereka tiba-tiba merasa bahwa pengetahuan mereka dangkal. Bagaimana mungkin? Alkemis dari kuil pil memiliki wajah yang jelek. Kemampuan Ye Chen untuk menyempurnakan pil peramal 8 pola benar-benar membuat orang lengah. Melihat Tuan dan lagi, ekspresinya suram, dia juga seorang alkemis, dan dia dapat melihat bahwa kehebatan pil penciptaan tidak berbeda dengan pil jiwanya. Menarik. Pangeran ke-8 tersenyum, matanya penuh geli. Tatapan Kaisar Giok jauh lebih dalam. Tidak hanya dunia meremehkan Ye Chen, tapi dia melakukan hal yang sama. Dia benar-benar salah. Seorang bijak kecil benar-benar bisa membuat pil keberuntungan dengan 8 puncak. Kekuatan tempur yang kuat, teknik alkimia ini juga mencapai puncaknya. Raja Iblis Banteng menghela nafas, batu kecil itu tampaknya merupakan bakat serba bisa, Jia Olong menarik napas dalam-dalam, dan sudah terpesona oleh paksaan Ye Chen. Kamu bisa lihat sifatnya yang menentang, dan Anda juga bisa melihat nilainya. Para guru si Yue semua diam, mengerutkan kening, Ye Chen sangat luar biasa sehingga mereka panik. Ledakan. Gemuruh. Diskusi, booming lagi, Soul Pill memiliki dan Lei, tidak mungkin untuk tidak memiliki Good Fortune Pill,
awan gelap yang mengepul lebih tebal, guntur dan kilat mengamuk, dan kekuatan dan Jie lebih kuat dari Soul Pil. Mengaum, mengaum. Di bawah perhatian semua orang, suara nyanyian naga bergema, dan pil jiwa berubah menjadi bentuk naga, yang merupakan naga perak. Tanpa urutan tertentu, pil penciptaan juga berubah menjadi naga emas. Doudan, awal yang sebenarnya. N. Episode 2650 Keberuntungan versus Jiwa Ilahi. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga itu agung. Naga emas peramal dan naga perak spiritual bermandikan guntur dan kilat. Mereka melemparkan sembarangan awan hitam perampokan, mengaduk alam semesta. Mereka saling serang. Setiap kali mereka bertabrakan, ada halo nirwana menyebar. Semua penonton mendongak, bahkan Kaisar Giok tidak terkecuali. Tampaknya ini adalah pertarungan antara dua pil, tetapi selalu terasa seperti dua kuasi kaisar sedang bertarung, dan gerakannya tidak kecil, dan tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka runtuh. Tubuh Dan Jun menegang, menatapnya, kehilangan kepercayaan diri untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Ye Chen jauh lebih santai. Dia adalah satu-satunya di antara orang-orang yang hadir yang tidak melihat ke atas. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Good Fortune Pill akan menang. Itu bukan hanya sebuah pil, tetapi juga caranya sang alkemis memiliki keyakinan tak terkalahkan, caranya, alkimia, juga memiliki keyakinan semacam ini. Benar saja, semua orang melihat ke atas, dan naga perak roh berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dihancurkan dan dipukuli habis-habisan oleh naga emas keberuntungan, dan tubuh naga besar itu hancur. Para penonton terkejut, pil jiwa Dan Jun bukan tandingan pil penciptaan Ye Chen, jika dia bertarung seperti ini, pil jiwa pasti akan kalah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dan Jun menggertakkan giginya, negara kuasi kaisar sedang bergolak, dan dia cukup siap untuk membantu dalam pertempuran. Dia adalah Dan Jun dari surga, murid dari Dewa Alkimia, bagaimana dia bisa kalah, jika pertempuran ini jika dia kalah, bukan hanya dia, tetapi bahkan Dewa Alkimia akan kehilangan muka. Namun, dia memiliki hati, tetapi pil jiwanya tidak berdaya. Mengaum. Diiringi dengan nyanyian naga yang sedih, naga perak jiwanya dikalahkan, jatuh dari langit, dan kembali ke bentuk pil. Selama musim gugur, cahaya tunggal yang terang dimusnahkan, dan ada banyak retakan pada tubuh pil. Postur yang rusak. Dan Jun mundur, kehilangan pijakan, dan hampir jatuh dari peron. Di sisi lain, naga emas masih melayang di langit, nyanyian naganya yang nyaring bergema di seluruh dunia, tubuh naganya yang kuat menari-nari di seluruh dunia, dan setiap sisik di tubuh naga bersinar cemerlang. Sepertinya itu bukan pil, tapi naga sungguhan, dan suara nyanyian naga membuat darah penonton mendidih. Itulah semangat juang saya yang tak terkalahkan. Ye Chen menang. Pil jiwa berpola 8 semuanya telah dikalahkan, seberapa kuat seharusnya pil keberuntungan itu? Kepala. Sekolah Gunung Hua di masa depan menentang langit. Di tengah suara naga nyanyian, suara-suara yang mengejutkan dunia, satu demi satu, tidak hanya iblis besar dari dunia Sanxian, tetapi juga makhluk abadi dari istana surgawi. Pil jiwa 8 pola terkuat di bawah 9 pola dikalahkan oleh Ye Chen pil keberuntungan 8 pola. Ada yang ingin kukatakan. Peri Huasan menatap lelaki tua Kunlun itu sambil tersenyum. Itu penglihatan orang tua itu. Kunlun tua itu tertawa datar. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen bisa mengalahkan Lord Alchemy, dan keterampilan alkimia jauh lebih unggul darinya. Konyol bahwa dia tidak optimis tentang Ye Chen sebelumnya, tapi kali ini dia benar-benar menamparkan wajahnya. Jika kamu ingin datang ke Huasan, kamu dipersilakan kapan saja. Orang asli Huasan tertawa dan berkata, Ye Chen memenangkan pertarungan, dia dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak lupa membajak tembok. Orang tua Kunlun itu melirik ke samping, dan melirik ke atas dan ke bawah ke arah guru Huasan. Meskipun dia tidak berbicara, matanya menunjukkan segalanya. Kamu benar-benar memiliki hati yang besar. Seperti tonase orang tua itu, bisakah kamu menggalinya? Orang asli di Huasan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sikapnya juga mengandung banyak kata, seperti tonase Anda dapat dipukuli menjadi tumpukan. Kerja bagus. Ketika keduanya terhibur, terdengar lolongan gembira. Para alkemis di dunia Sanxian dan monster besar di dunia Sanxian lebih keras dari satu sama lain, dan mereka suka melihat kuil alkimia dikempiskan. Kaisar Semu yang bermartabat di negara bagian puncak sebenarnya dikalahkan oleh Raja Bintang Kecil, seorang Raja Bintang Kecil dalam keadaan suci agung. Kaisar Giok menyaksikan dengan tenang, alisnya sedikit mengernyit, dunia terkejut, dan dia juga terkejut, roh batu kecil dari Huasan terlalu jahat. Menarik. Senyum Yinming masih main-main. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Para alkemis di kuil alkimia tidak terlalu keras.
Bagi mereka, Master Alkimia adalah kepercayaan. Sekarang pil jiwa dikalahkan, kepercayaan itu juga hancur. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Orang yang melolong paling keras adalah Dan Jun, yang akhirnya menstabilkan sosoknya dan berdiri di peron seperti anjing gila, meraung histeris, tidak mau gagal, aku juga tidak percaya pada kegagalan, dia adalah Dan Jun, bagaimana dia bisa kalah? Untuk raungannya, tidak ada yang menjawab, dan kekalahan adalah kekalahan. Masih Ye Chen yang tenang, memegang kendi dan minum dengan tenang. Satu timur dan satu barat dua platform awan, postur keduanya sangat kontras, para tetua dapat melihat dengan jelas, Dan Jun tidak hanya kalah dalam pertempuran alkimia, tetapi juga kehilangan karakternya, jika Ye Chen yang kalah, dia pasti tidak akan menyukainya, inilah perbedaan suasana hatinya. Dalam kehampaan, pil penciptaan juga berubah menjadi bentuk pil, turun dari langit, dan secara spiritual, itu berputar di sekitar Ye Chen, seperti anak kecil yang hidup, cukup intim. Pada adegan itu, dunia menjadi linglung. Mereka telah melihat banyak pil, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil semeriah keberuntungan. Para alkemis yang lebih tua melihatnya dan tahu bahwa pil keberuntungan menjadi roh. Dengan sendirinya dengan tangan Chen, dia menganggap Ye Chen sebagai kerabat, seperti ramuan semacam ini, yang seperti senjata ajaib, dengan spiritualitasnya sendiri. Untuk sesaat, tempat pertemuan menjadi hening, tidak ada yang berbicara, atau dengan kata lain, mereka masih belum puas. Pertarungan melawan alkimia lebih mengasyikkan daripada pertempuran besar, dan murid pribadi Dewa Alkimia kalah. Tuan masa depan kuil alkimia kalah dari calon Tuan Huasan. Wan Mi Xianyan, bawa. Ye Chen mengulurkan tangannya, tanpa melihat ke samping, hanya menatap Dan Jun. Kata-katanya membuat mata para penonton berbinar, dan mereka mengangkat tangan, lalu menatap Dan Jun, terutama iblis besar di dunia Sanxian, yang terlihat paling bahagia, mereka sangat mengagumkan sebelumnya, tapi sekarang ayo kalah. Dia menggali lubangnya sendiri dan mengubur dirinya hidup-hidup. Banyak orang di alam abadi seperti ini. Tuan Alkimia biasanya sombong dan mendominasi, dan dia sudah tidak bahagia. Melihatnya kempis, dia sangat senang, dan jika Anda tidak membuatkan alkimia untuk saya, komisinya sangat mahal setiap kali Anda setuju untuk alkimia. Sekarang, dengan Ye Chen, jika Anda tidak mencari Anda untuk membuat alkimia, tetapi mencari Ye Chen untuk membuat alkimia, komisinya pasti sangat murah. Melihat batu kecil itu jauh lebih enak dipandang daripada melihat Anda. Pergi menemui Dan Jun, dia tidak bergerak, matanya merah dan menakutkan, dan wajahnya jauh lebih ganas, benar-benar seperti setan tirani. Wan Mi Xianyan seperti hidupnya, apakah dia sedang bermain trik atau menyangkalnya? Akun, tidak mungkin untuk membayarnya kembali. Sparring do dan hanya untuk bersenang-senang, mengapa dianggap serius? Tetua kuil dan mengelus janggutnya, tetapi dia harus membantu Dan Jun untuk menyelamatkannya. Apa itu Wan Mi Xianyan? Old Niu mendengar dengan benar, kamu kuil pil, ini mencoba untuk bermain trik. Raja Iblis Banteng mengambil telinganya, dan kotoran telinga yang dia ambil secara sadar meniup Raja Naga, dan dia sudah siap untuk menyerang. Kata-kata rekan Taois salah, aku. Jika kamu tidak mampu kehilangan, kamu tidak mampu kehilangan. Tidak ada gunanya menghadapinya. Raja Naga mencibir, menyela kata-kata Penatua dan kuil. Kamu, hei, orang-orang di surga ini, apakah mereka berbicara seperti kentut? Orang seperti ini, jika dia berada di dunia Sanxian kita, dia akan dipukuli sampai mati 800 kali. Notaris tertentu duduk saja di sana dan tidak tahu harus berkata apa. Dewa tahu itu hanya pura-pura bodoh. Atau kamu hanya bodoh. Pelankan suaramu, itu Kaisar Langit. Ada apa dengan Kaisar Langit? Kaisar Langit harus masuk akal. Setan-setan besar di dunia Sanxian membuat tumpukan besar lagi nak, masing-masing memegang tangan mereka, dan masing-masing seperti orang kaya. Anda berbicara dengan saya, dan obrolan sangat senang. Ada juga alkemis di dunia Sanxian, yang juga mengikutinya, jarang memanfaatkan kesempatan bagus ini, dan itu seteguk. Semua makhluk abadi di surga terbatuk, dan sangat memalukan untuk ditegur. Ye Chen juga mengangkat tangannya, berdiri diam, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kami memiliki bantuan, jadi kami tidak perlu alasan sendiri. Mereka yang tidak senang dengan Tianting akan memarahi Tianting berdarah. Fakta membuktikan bahwa pekerjaan teknis yang memarahi seperti itu, bakat di dunia Sanxian sangat bagus dalam hal itu. Selama periode itu, dia juga melirik Kaisar Giok, jika pria itu berani melindungi Dan Jun, dia akan menjadi gila. Cukup. Akhirnya, Kaisar Giok berbicara dengan suara yang dalam dan agung. Penguasa istana surgawi berkata dengan wajah yang sangat muram,
orang-orang berbakat itu, tolong pelankan suaramu, tapi kamu harus pelankan suaramu. Saya tidak tuli, dan di tanah saya, sangat jujur. Memarahi saya. Mata Yin Ming berkumpul, jika dia adalah penguasa surga saat ini, dia akan memerintahkan eksekusi orang Sanxian, ini adalah kesempatan emas. Sayang sekali penguasa surga saat ini masih ayahnya. Dan Jun. Kaisar Giok berkata dengan suara yang dalam, dan melirik Dongfang Yuntai. Yang mulia, saya bersedia mengaku kalah. 4 kata ini, Kaisar Giok menambahkan sentuhan kekuatan, seperti petir. Situasi saat ini jelas menjebaknya sebagai Kaisar Giok. Sebagai notaris, kadang-kadang dia harus mengatakan apa yang dikatakan adegan itu, dia harus melakukan adegan itu, dan dia harus menyerahkannya jika dia tidak melakukannya. Apa adalah keagungan penguasa surga? Api surgawi dari 10.000 kepunahan, berikan sesukamu, dan ketika tuanmu meninggalkan bea cukai, kembali lagi. Dan Jun menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi merah darah lagi. Meskipun dia tidak mau, dia tetap harus mematuhi perintah Kaisar Giok. Kamu harus membayar Wan Mi Xianyan. Tidak mungkin, di dunia peri atas ini, Kaisar Giok adalah yang terbesar. Di bawah tatapan semua orang, Dan Jun masih melambaikan tangannya, mengorbankan Wan Mi Xianyan, melemparkannya sesuka hati, lalu membanting lengan bajunya, berbalik dan pergi, ada darah di mulutnya, aku tidak tahu apakah itu terluka. Atau marah, saya pikir itu adalah kemenangan total dalam pertempuran alkimia, kekalahannya benar-benar berantakan, belum lagi tidak menang, tetapi juga kehilangan Wan Mi Xianyan, kekalahan itu tragis. Mendengus. Sang alkemis dari Pil Temple mendengus dingin, bangkit dan pergi. Dingin. Melihat mereka suram, para alkemis di alam Sanxian pada umumnya tidak bahagia setelah bertahun-tahun, mereka telah ditekan oleh alam abadi atas, dan mereka akhirnya gembira. Di sini, Ye Chen telah mengambil alih Myriad Extinguishing Immortal Flame, menghapus tanda Dan Jun dengan cara besar, mengumpulkannya di Danhai, dan menggunakan kekacauan untuk kembali ke sumbernya, menyatu dengan api abadi ungu. Api abadi, bukankah biasa mendominasi? Jika dicampur dengan 9 bela diri api abadi, mungkin itu benar-benar bisa menyatu dengan api kekacauan. Pertunjukan selesai. Kata Kaisar Giok ringan, berbalik, dan menghilang. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melirik sekelompok talenta di alam Sanxian. Makna di matanya sangat jelas, berguling, berguling, berguling. Suara bisikan. Setan besar di dunia Sanxian tidak menganggapnya serius, mereka semua bangkit dengan tangan di tangan, dan mengembalikan pandangan Kaisar Giok, artinya juga sangat jelas, apakah Anda pikir saya ingin datang? Lain kali Anda mengundang kami, tidak ada dari kami yang akan datang, sungguh banteng. Yin Ming juga pergi, mengabaikan orang-orang di dunia Sanxian, dan hanya memandang Ye Chen, sudut mulutnya sedikit terangkat, yang cukup menyenangkan pertarungan alkimia hari ini benar-benar membuatnya memandang Ye Chen dengan kagum, dia benar-benar bakat. Dan dia hanya menyukai bakat, lebih tepatnya, dia suka membunuh bakat, perasaan seperti itu sungguh luar biasa. Meskipun pertempuran alkimia berakhir, para penonton masih belum puas, mereka tahu bahwa Ye Chen bertarung dengan sengit, tetapi mereka tidak tahu alkimia, dewa dan, tidak ada yang bisa menyaingi Ye Chen. Saat pertempuran alkimia berakhir, sebagian orang senang dan sebagian khawatir. Misalnya, Tai Yi, Siming, dan Tai Bai semua menutupi dada mereka dan mengambil pil jaminan yang diberikan oleh Ye Chen. Baru sekarang mereka menyadari arti mendalam dari pil jaminan Ye Chen hari itu. Memang, mereka sangat cemas sehingga mereka hampir mengalami serangan jantung, dan kepastian Ye Chen benar-benar lebih baik daripada ramuan. Kamu jalang, jangan beritahu aku sebelumnya. Ketiganya mengutuk, memegang seteguk darah tua yang diseduh di mulut mereka, tidak tahu apakah akan memuntahkannya atau menelannya. Seperti mereka, satu demi satu, orang-orang yang menutupi hati mereka menaruh pil menelan. Setelah pertempuran alkimia, yang kalah kehilangan kekayaannya, dan setelah kerja keras selama beberapa dekade, dia kembali ke periode pra-pembebasan. Dia tidak hanya merasakan sakit di hatinya, tetapi juga daging, hati, dan ginjalnya, dan perutnya. Seluruh tubuh sakit. Dan mereka yang bertaruh pada Ye Chenying seperti peri Bixia cukup senang, ada kegembiraan yang tak terduga setiap tahunnya, terutama tahun ini. Yang tak kalah bahagia, ada Huasan asli, yang juga bertaruh pada Ye Chenying, yang akhirnya melakukan perjalanan ke alam abadi dan mentransfer sejumlah besar uang perjalanan ke alam abadi ini benar-benar tidak sia-sia. Aku telah kehilangan banyak. Peri Huasan melirik lelaki tua Kunlun itu. Kecil. Arti kecil. Kunlun tua terbatuk-batuk dan ingin menutupi dadanya. Dia berdiri selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak bisa berdiri dengan kokoh. Peri Huasan ingin tertawa.
Melihat raut kesakitan di wajah lelaki tua ini, dia tahu bahwa dia telah bertaruh pada orang yang salah. Lihatlah orang-orang tua itu, kamu akan merasa lebih seimbang di hatimu. Putra Dewa Kunlun menyodok Kunlun Tao tua, dan menunjuk ke satu sisi, menunjuk ke guru Si Yue. Keempat kepala sekolah itu juga kakak beradik, semuanya berwajah jelek, sekilas bisa dibilang mereka juga banyak bertaruh. Untuk alasan ini, ketika Tuan Muda Ye datang, banyak orang ingin memarahinya. Wajah-wajah tua itu bukan yang paling gelap, hanya lebih gelap. Yah, tidak masalah jika Anda memenangkan permainan ini, kita semua bangkrut. Beberapa orang bangkrut, dan beberapa orang menjadi kaya dalam semalam. Orang-orang seperti Ye Chen bisa mendapatkan tangan yang lembut saat mengambil uang. Nak, kamu bisa melakukannya. Kunlun Senzi mengepalkan tangan pada Ye Chen. Jangan menonjolkan diri. Setelah selesai, kembalilah ke Huasan. Orang asli Huasan tersenyum lembut. Terima kasih, senior, atas pengertiannya. Sampai jumpa di Huasan. Tuan Huasan tersenyum, berbalik dan pergi, dan peri serta Dewi mengikuti. Ketika Kunlun berjalan dengan cara lama, dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan mengacungkan jempol kepada Ye Chen dengan tangan lainnya. Setelah dia pergi, Ye Chen melirik ke segala arah, dan mengikutinya dengan sembrono, mereka selalu datang, jadi tinggalkan beberapa harta karun.